Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna fayardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Mudir Mahat Al-Ansor Ustadz Syafruddin, yang saya hormati seluruh pengurus panitia, pengurus pondok, yang saya cintai dan saya banggakan dan saya hormati pula kepada seluruh santri, yang saya hormati kepada seluruh hadirin dari kalangan umum atau wali santri. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita diberi kesempatan untuk dapat bersilaturahmi. Saya ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada rekan-rekan panitia yang telah memberikan kesempatan. Beberapa waktu yang lalu Dr. Wawan menghubungi saya untuk mengisi acara dengan tema tentang LGBT. Karena dari pihak kami sebagai profesional juga ada misi untuk sosialisasi juga, karena memang ini kita punya kewajiban, punya ilmu, karena dalam dunia medis itu tidak sekedar pengobatan atau kuratif rehabilitatif, tidak kalah penting juga pencegahan, ya, pencegahan dan antisipasi, ya, atau deteksi dini. Jadi saling menguntungkan dalam hal ini, ya. Kami diberi kesempatan dan para hadirin sekalian dapat ilmu dari kami. Kemudian untuk tentang tema kali ini, secara umum tentang LGBT, ya, atau orientasi seksual itu memang masuk ke dalam gangguan, ya. Walaupun secara internasional memang ada beberapa negara yang menganggap ini tidak gangguan, tapi nanti saya jelaskan kalau dalam ilmu psikiatri bisa dalam suatu daerah berbeda pandangan karena ada aspek sosial. Dalam konteks gangguan jiwa atau gangguan psikiatri, secara umum semua orang memiliki resiko bisa mengalami gangguan juga, ya. Seperti yang disampaikan Ustadz tadi, ya, bahwa dalam belakangan ini kita mendengarkan berita tentang beberapa tempat yang notabene pesantren dan orang yang paham agama kok bisa melakukan, maaf, pelecehan seksual, ya. Nanti ada penjelasan yang bisa menjelaskan, ya, level orang yang berpengetahuan agama pun bisa. Jadi nanti ada suatu kondisi seorang yang akalnya itu nggak bisa kepakai, ya, sehingga terjadilah yang mungkin kalau orang awam melihat kayaknya nggak mungkin, tapi secara mekanisme psikologis maupun secara mekanisme kedokteran atau biologis itu bisa dijelaskan. Gangguan jiwa itu bermacam-macam, ya. Ada gangguan jiwa psikotik, ya, yang Bapak Ibu mungkin sering lihat orang yang berperilaku aneh, ya. Ada gangguan jiwa yang gangguan mood atau gangguan perasaan, cemas, was-was, depresi, ya. Jadi ada beberapa gangguan jiwa yang memang itu bukan suatu aib,
ada ilmunya dan ada mekanismenya, sama kayak penyakit lain, sama seperti penyakit lain. Jadi itu ada ilmunya, ada mekanismenya, ada perjalanannya yang terjadi. Misal ya, seorang ibu-ibu memiliki mah kronis ya, dan disertai dengan perasaan cemas, overthinking, nanti takut jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu ya. Ya, itu bukan suatu aib ya. Jadi kadang beberapa langsung memvonis, wah ini jenengan kurang ikhlas, ibadahnya kurang, karena ada proses yang dialami oleh seorang yang mengalami masalah. Misalnya ya, misal beberapa masalah yang sering, seorang ibu yang tinggal dekat dengan lingkungan mertua ya, dia ada mendengar omongan tidak enak dari ibu mertua atau dari keluarganya, sehingga dia menjalani kehidupan sehari-hari menahan. Nah, ketika menahan itu ada proses stres yang berjalan, ada proses di otak, sehingga otak bagian perasaan aktivitas tinggi, muncul dua keluhan fisik dan keluhan perasaan. Keluhan fisik mulai dari ujung kepala sampai bawah bisa ada, bisa pusing, bisa berdebar, bisa sesak nafas, bisa mah, bisa badan lemes mudah capek, bisa gemeter tremor, tangan kaki dingin dan lain sebagainya, yang notabene sebenarnya itu gangguan yang dari pikiran. Artinya ya, sekalian saya menyampaikan di sini sebagai pencerahan. Jadi kalau ada yang mengarah ternyata ketemu dokter umum, oh ini kayaknya perlu ke dokter jiwa, nuwun sewu, hadirin semua ndak usah kaget ya. Loh, aku kok dikonsul ke dokter jiwa, emang aku edan. Nah, itu biasanya pikiran pertama itu ketika misalnya ini mah kronis, sudah di endoskopi normal gitu, tapi petengnya sakit terus dinasihati oleh dokter dalam, ini harus, apalagi udah ada susah tidur, ini ibu sebaiknya ke dokter jiwa. Loh dok, emang saya edan dok, saya ke dokter jiwa. Jadi enggak ya, ada mekanismenya. Termasuk hal-hal yang nanti kita pelajari. Apalagi ini kaitannya dengan orientasi seksual ya. Orientasi seksual seperti dalam judul besarnya ya, ini fitrah ya. Dalam segi agama disebut, dalam segi din disebut fitrah. Dalam segi ilmu psikologi ini adalah kebutuhan dasar, insting dasar manusia ya. Jadi energinya itu cukup kuat, dan apabila salah ya nanti untuk mengendalikan juga lebih repot. Makanya penting sekali untuk deteksi dini dan mengenal apa itu gangguan ini. Nah, secara umum gangguan orientasi seksual sebenarnya 3 yang pokok ya. Heteroseksual itu yang normal ya Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian, laki-laki semua perempuan semua suka sama laki-laki, itu normal ya. Kemudian yang kedua yang homoseksual ini, yang ada laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Kalau perempuan disebut lesbian, kalau laki-laki disebut gay. Kemudian maaf, ada yang biseksual, ada seorang yang bisa laki-laki bisa berhubungan dengan laki-laki, tapi juga bisa berhubungan dengan perempuan. Bisa normal dengan perempuan, tapi juga bisa berhubungan laki-laki. Kemudian ada satu lagi saya tambahan sampaikan di sini, sekaligus untuk kawasan, ada namanya gangguan parafilia, yaitu dengan memuaskan dorongan nafsu syahwat seksual dengan cara lain. Ya, ini pengertiannya LGBT. Jadi lesbian itu perempuan yang memiliki ketertarikan secara emosional, romantis, menikmati terhadap sang perempuan. Kalau gay, laki-laki ke laki-laki. Biseksual tadi seperti yang saya sampaikan. Dan ke levelnya lebih meningkat lagi kalau sudah transgender ya. Jadi ada yang sampai kepengin menjadi laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, atau kepengin laki-laki diperlakukan seperti perempuan, atau perempuan pengen diperlakukan seperti laki-laki. Kemudian apa itu parafilia? Parafilia itu jadi dorongan seksualnya itu kepada hal-hal yang lain yang tidak lazim ya. Jadi memuaskan dorongan syahwatnya, fantasi dorongan seksualnya bisa ke objek mati, benda mati ya, kepada maaf anak-anak ya, bisa dengan orang dewasa tanpa persetujuan atau dengan alat-alat tertentu ya. Ini yang namanya parafilia. Kemudian mungkin bisa jadi banyak ya, tapi yang sudah masuk kategori, yang masuk ke diagnosis ini setidaknya ada 6 ya, tapi bisa juga meluas.
Jadi ilmu psikiatri bisa meluas. Dulu nggak ada orang gangguan ketagihan atau kecanduan game, kecanduan gadget. Ya, tapi setelah ada gadget, jadi ada gangguan kecanduan gadget atau kecanduan game. Sama ini juga bisa mengembang. Nah, ini ada namanya pedofilia, ya, seorang dewasa yang melampiaskan dorongan seksualnya kepada anak-anak. Ini juga hati-hati, ya, yang anak-anak. Ya, kalau ada yang dewasa tiba-tiba mendekati dan kelihatannya ada gelagat yang mencurigakan, maaf mungkin megang-megang atau apa, kalian harus tegas, ya. Karena bisa, ya, kalau anak-anak yang ngincar anak-anak bisa ngincar anak laki-laki maupun bisa ngincar anak perempuan, ya. Kemudian ada eksibisionisme, maaf, ini yang mungkin kalau kita orang normal aneh tapi memang ada, senang memamerkan, maaf, kemaluan, ya. Jadi ada mahasiswa trauma, kaget ya ketika berangkat kuliah, tiba-tiba ada orang di depannya langsung melotrokkan celananya di depannya gitu. Kemudian ada yang voyeurism, mengintip, ya. Saya punya pasien yang maaf punya istri, tapi istrinya malah dianggurkan. Dia punya kebiasaan ngintip, kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan maninya dengan manual, dengan tangan, atau onani ya istilahnya, ya. Jadi ada seperti itu. Fetisisme dengan objek mati atau objek mati yang berhubungan dengan apa namanya aurat lawan jenis, ya, maaf misalnya pakaian dalam kayak gitu. Kemudian voyeurism, menggosokkan tubuh orang lain. Kemudian ada sadisme, masochisme, yaitu melakukan hubungan seksual dengan ada saling menyakitinya. Ya, ini gambaran. Ini contohnya fetisisme, ya, yang bisa menggunakan apa namanya benda mati atau alat atau hal yang bisa mengingatkan lawan jenis. Misalnya pakaian dalam tadi yang saya sampaikan. Nah, kalau diagnosis yang bisa masuk ke dalam klinis, ya ada namanya gender dysphoria. Jadi ini suatu kondisi gender dysphoria itu jadi ketidaksesuaian antara gender yang diekspresikan atau dialami seorang dengan yang disematkan atau yang diinginkan dengan yang ada itu beda. Ya, jadi tanda-tandanya setidaknya ada 6. Ya, jadi ketidaksesuaian yang jelas antara gender yang diekspresikan dialami seorang dengan apa yang dia inginkan, ya. Kemudian yang kedua, keinginan yang kuat menghilangkan karakter seksual primer dan sekunder dari seorang karena merasa tidak sesuai dengan gender yang diekspresikan atau diinginkan, ya. Jadi kalau karakter primer itu, ya, kalau laki-laki nun sewu bagian kemaluan laki-laki dan apa namanya skrotum atau telurnya, ya. Kemudian kalau penisnya dan telurnya, kalau perempuan ya bagian kelamin perempuan dan payudara. Itu yang primer. Yang sekunder seperti maaf, kalau bagian primer yang perempuan yang bagian kelamin. Kemudian yang sekunder, ya, kalau perempuan itu ya payudara, ya, dan pinggul yang melebar. Kemudian kalau laki-laki ada jakunnya, masa otot yang gede, kemudian suara yang besar. Itu jadi sekunder. Jadi ada keinginan kuat untuk menghilangkan karakter itu. Misalnya seorang laki-laki, maaf ya, ada yang kepengen kelaminnya hilang, ya gitu, karena nggak menginginkan. Kemudian ada keinginan kuat untuk mengalami karakter seperti gender yang dia inginkan. Laki-laki kepengen seperti perempuan. Kemudian ada yang keinginan kuat untuk menjadi sekalian. Nah, ini yang sudah parah, yang sudah biasanya sampai mengendaki transgender atau operasi. Kemudian ingin kuat diperlakukan, dilayani seperti laki-laki, misalnya seperti dilayani seorang perempuan atau sebaliknya. Jadi orientasi seksual ini termasuk bagian dari gejala gender dysphoria ini. Jadi orientasi yang salah tadi, yang homoseksual,
Masuk ke sini karena dia seorang laki-laki, kepengen berlakukan kayak perempuan, kepengen jadi perempuan, dan kepengennya ya senangnya sama laki-laki. Ya, ini contoh diagnosis yang ada secara klinis. Ya. Nah, kemudian apa penyebabnya? Nah, disinilah ada istilahnya, kalau dalam ilmu kita ada biopsikososial, ya. Ada dari aspek biologi, ada aspek sosial, ada aspek psikologis. Inilah bedanya kita ilmu psikiatri dengan ilmu yang lain, ya. Jadi tidak sekedar dari biologinya. Kalau kita bahas penyakit tertentu, misalnya tipes, itu kan yang dibahas penyakit radang infeksi disebabkan oleh kuman namanya Salmonella typhosa, ya. Tapi kalau ilmu psikiatri itu ya dari aspek biologinya, ya dari otak, hormon dan lain sebagainya. Dari aspek psikologis atau psikodinamik itu juga iya. Dan untuk gangguan orientasi yang sesama jenis, ya, orientasi yang sesama jenis secara genetik maupun neurohormonal, ya, secara ilmu biologi itu belum bisa dijelaskan secara gamblang. Artinya memang secara fitrah kebanyakan, ya secara fitrah umumnya manusia lahir sesuai fitrahnya, laki-laki jadi laki-laki, perempuan jadi perempuan. Nah, aspek psikososial inilah yang lebih faktor dominan menjadikan orang tersebut menjadi akhirnya menjadi gangguan orientasi seksual tadi, menjadi homoseksual. Ya, walaupun secara genetik ada karakter tertentu, misalnya kan laki-laki ada yang cengeng, ya, ada yang cara ngomongnya kadang nggak sengaja kayak wanita kayak gitu. Kadang jalannya juga iya, tapi selama dia tidak berorientasi ke sana tidak ada masalah. Ya. Jadi secara sosial, ya, tahun 1994 itu memang ada di belahan dunia lain yang menganggap bahwa orientasi seksual ya mau seperti apa normal. Mau homoseksual, mau heteroseksual, ya itu dianggap normal. Ya, tapi kalau karena kita di Indonesia ini dengan budaya yang berbeda, ya kita menggunakan prinsip agama, ya kita ini tidak bisa, ya tidak bisa, karena memang tidak sesuai, ya tidak sesuai dengan sosial kita. Nah, apa itu psikodinamik? Jadi psikodinamik itu, ya, cabang ilmu psikologi yang pelajari interaksi antara berbagai kekuatan emosional, motivasi, proses bawah sadar yang membentuk kepribadian seseorang. Jadi intinya Bapak Ibu hadirin sekalian, orang dengan karakter apapun saat ini itu hasil proses sebelumnya. Baik ada bakat secara genetik, ya, ada proses-proses yang dialami yang akhirnya membentuk karakter tertentu. Ya, jadi misalnya ada karakter genetik, ya Bapak Ibu, Bapak yang sudah dewasa yang punya anak mungkin bisa melihat punya anak 3, 4, 5 nggak ada yang sama, ya Bapak-bapak, ya nggak ada yang satu karakternya beda-beda. Nggak diajari pun ada yang seneng kerapian, ya nggak diajari pun ada yang emosinan, ya titik-titik emosi, ada yang cenderung cengeng, ya ada yang cerewet banyak ngomong, ya jadi ada memang karakter tertentu yang versi genetiknya. Tapi ada yang hasil dari interaksi, nanti dia belajar, ya misalnya ada anak yang terlalu penakut, pemalu, ragu-ragu. Ternyata setelah diselidiki orang tuanya terlalu overprotective, jadi terlalu khawatiran. Misalnya waktu kecil mau hujan-hujanan, jangan hujan-hujanan nanti sakit. Mau main pasir, jangan main pasir nanti mbok sakit perut. Mau main naik pohon, jangan naik nanti mbok jatuh, kayak gitu. Akhirnya karena terlalu overprotective sehingga tertanam dalam anak tersebut apa-apa jadi ragu-ragu. Dan misalnya seperti itu. Dan ini termasuk orientasi seksual tersebut. Nanti kita jelaskan beberapa contoh. Ya, jadi dalam kepribadian kita, ya kita terbentuk karakter-karakter tersebut, ya, dan seringnya bawah sadar, ya bukan seringnya, ya kadang ada yang bawah sadar, ya. Jadi
bawah sadar itu kalau dibaratkan mungkin jenengan pernah ketemu wong sing nyebeli ya, tapi ora rumangsa ya. Sorry ngapake metu. Ya, nyebeli tapi enggak rumangsa ya. Jadi dia mungkin entah omongannya menyakitkan ya, gitu, entah sedikit-sedikit emosian ya, ya gitu. Dia nggak merasa kalau dia punya karakter seperti itu. Jadi ada yang sifatnya bawah sadar. Atau kita mungkin dengan pengetahuan kita ada saudara dekat, teman dekat meninggal ya. Kita secara rasional ilmu yang kita dapat, oh ini sudah takdir Allah, ini sudah ditakdirkan dan kita harus sabar ya. Tapi bawah sadar itu punya cara main sendiri ya. Misal istri meninggal gitu ya, ikhlas ya gitu, ikhlas dijalani biasa kayak gitu ya. Tapi di tengah-tengah aktivitas tiba-tiba jadi semangatnya hilang ya, jadi nggak ada apa-apa, tiba-tiba nangis. Nah itu bawah sadar ya. Jadi ada kondisi yang otomatis sifatnya. Jadi sifatnya spontan otomatis. Contoh lagi, ada seorang laki-laki yang dia itu kalau pulang ke rumah badannya lemes, ya nggak ada tenaga. Tapi kalau dia di tempat kerja dia brigas normal sama sekali. Periksa ke dokter dalam, dokter jantung, dokter saraf normal. Setelah susah tidur baru ke dokter jiwa. Ternyata setelah diturusi pelan-pelan, ya dia dengan nilai bawah sadar dia mencoba untuk bersabar dengan kehidupan yang ada. Ternyata setelah ditelusuri, jadi ketika ditanya gimana kalau ada istri marah atau nggak cocok, wah dok kalau istri marah, waduh dok saya seperti nggak ada harga dirinya, ngomelnya banyak dan wah nggak kenai kayak gitu. Dan itu sering terjadi. Dia pulang ke rumah, yang namanya konflik atau nggak cocok kan ada aja gitu ya. Ya ketemu kayak gitu lagi. Pulang ke rumah, ada apa, istri marah, ketemu lagi kayak gitu. Jadi bawah sadarnya secara rasional dia memang menghadapinya dengan lah istilah wadeni bais, wong dia bagaimanapun ini adalah istri saya, ya saya yang sudah memilih dan saya mencintainya, dan ini memang kekurangannya saya sudah menerima. Itu secara sadar, secara rasional kita. Tapi bawah sadarnya jane ngeluh. Waduh, bendino kayak ngene Bali kok isine seneni. Kayak gitu. Ngeluh lah, lemes terus. Akhirnya terbentuk sugesti, pulang ke rumah sudah enggak seneng, bawaane bete, sudah lemes. Enggak ada tenaga, enggak ada seneng kayak gitu. Nah, itu setelah telusuri ternyata karena itu. Itu contoh bawah sadar. Saya kira bisa dipahami. Kemudian juga bisa ada konflik batin. Ya, misalnya ada sakit hati yang di masa lalu. Kemudian ada mekanisme pertahanan diri. Jadi ketika ada masalah, cara menghadapi masalah itu berbeda-beda sesuai kepribadian. Ada yang memang apa-apa kalau ada nggak cocok disampaikan, ada yang senangnya ditahan, disimpan yang jero hati, ya, dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman masa kecil. Nah, ini yang contoh konkret. Jadi kalau ada perlakuan masa lalu bisa berpengaruh pada saat ini. Nah, jadi dari contoh-contoh yang ada ya. Jadi ada beberapa kasus terjadi ya, misalnya pola asuh ibu yang terlalu keras, otoriter, ekspresi emosi tinggi. Ini kasusnya laki-laki ya. Sehingga tertanam kepadanya dia enggak tertarik dengan perempuan. Ya, sehingga ada pola komunikasi ibu yang tidak nyaman, itu juga bisa. Kemudian ada trauma laki-laki tapi bermasalah dengan perempuan, ya, perempuannya membuat dia sakit hati, kemudian digeneralisir bahwa semua perempuan jahat. Sama kasusnya kayak perempuan disakiti oleh laki-laki ya, sehingga dia mengeneralisir ya, akhirnya ada kebencian terhadap laki-laki oleh seorang perempuan. Kemudian ada pola asuh yang kurang dari ayah, ya, kehilangan sosok ayah. Jadi mental laki-lakinya tidak terbentuk. Nah ini nun sewu ya, jadi bapak-bapak ya harus melatih diri ya. Kita itu memiliki karakter masing-masing ya, tapi ada karakter dalam pola asuh kita harus kembangkan. Ya. Misalnya memang nggak pinter ngomong, pendiam gitu ya. Kalau pendiam di rumah ya diam, jarang ngomong, jadi suasana rumah dingin. Harus dilatih. Bagaimanapun harus latih ngobrol dengan anak.
sibuk harus menyisihkan waktu. Ya. Karena kalau tidak terbentuk, ini mau laki-laki perempuan juga bermasalah. Perempuan bisa kecewa dengan ayahnya, akhirnya tidak tertarik. Laki-laki kehilangan sosok ayah sehingga dia tidak ada pegangan. Ya. Kemudian atau ayah terlalu keras. Ini juga sama kayak ibu terlalu keras tadi, sehingga menimbulkan ya trauma pada anak tersebut. Ya. Kemudian orang tua bercerai, ya jelas ya. Wong nyanding bermasalah aja bisa menimbulkan masalah, apalagi tidak nyanding orang tua. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah hadirin semua pernah mendengar hadis tentang seorang raja iblis yang didatangi oleh laporan dari para jin tentang apa yang telah prestasi mereka dapatkan. Jadi ada yang dikagumi oleh iblis karena telah menceraikan pasangan suami istri. Karena menceraikan pasangan suami istri dalam ilmu kita psikologi itu banyak sekali dampaknya. Dampak nyatanya banyak. Ya. Karena kurang kasih sayang, yang terakhir kemarin bukan cerai tapi orang tuanya merantau, pulang hanya berapa tahun sekali, akhirnya anaknya hanya tinggal dengan nenek, akhirnya salah pergaulan jadi pencuri. Kemarin kasus terakhir yang saya hadapi. Ya, padahal anaknya cuma satu. Ya, waktu saya diskusi dengan psikolog bilang, "Lu ngulet duit gue ngopo? Anak satu kok merantau terus sampai ke TKW nggak pulang, anaknya dibiarkan hanya dengan mbahnya. Anaknya suka mabuk dan lain sebagainya." Kemudian juga termasuk gangguan cemas, gangguan depresi. Ya, sering sekali gangguan cemas depresi secara psikodinamik ternyata dia dari kecil sudah ditinggal oleh orang tuanya. Baik ditinggal kerja, ada yang ditinggal termasuk cerai. Ya, akhirnya tumbuh dengan kondisi psikologis yang ya bahasanya nggak genep. Ya, akhirnya muncul gangguan-gangguan pada saat dewasa. Termasuk gangguan orientasi seksual ini. Ya, akhirnya intinya kondisi yang tidak senang dengan mengeneralisir dengan jenis kelamin tertentu. Laki-laki ya tidak senang dengan wanita, wanita tidak senang dengan laki-laki. Ya, kemudian penyebab lain tadi juga disampaikan oleh Ustadz ya, diperlakukan sebagai gender lain. Ada laki-laki yang sok dipakai wanita. Saya punya pasien ikhwan ya beliau juga udah ngaji. Ya beliau konsultasi. Jadi ya kalau sekilas normal sekali tampaknya ya. Tapi dia dalam dirinya sehari-hari yang terbentuk itu dorongannya itu senang sama laki-laki. Ya, dia sangat tersiksa ya. Karena dia tidak menghendaki. Ternyata setelah ditelusuri antara lain penyebabnya adalah waktu kecil sering karena orangnya agak putih gitu ya, diperlakukan seperti perempuan dari segi pakaian, kadang-kadang digitukan. Ternyata cukup berpengaruh. Ada juga yang karena di rumah anak laki-laki dengan ibunya, dia kagum sama ibunya, malah meniru apa yang dilakukan ibunya. Sampai kadang ada yang pakai kerudung gitu. Ya. Jadi hati-hati, kadang juga tidak sengaja kayak gitu. Ya, harus segera diantisipasi ya, jangan sampai. Ya, karena ketertarikan kayak gitu berlebihan tapi salah cara mengekspresikannya ya akan jadi salah. Dia akan mencoba untuk menjadi perempuan. Ya. Kemudian perilaku orang tua yang menyerupai gender lain ini juga bisa ya, ada imitasi ya atau identifikasi, meniru ya, sehingga jadi cenderungan ke gender lain. Kemudian hati-hati dengan bulian ya, bully. Ada beberapa anak misalnya laki-laki yang agak gemulai atau ngomongnya kayak ada perempuan. Ya. Ya, maaf jangan sampai dibully ya. Jangan sampai dibully, dibilang seperti cewek atau dan lain-lain ya. Atau dipanggil dengan panggilan cewek. Ya, karena itu juga bisa menjadi sugesti ya. Jadi sugesti akhirnya dia nekat menjadi gender lain. Kemudian tumbuh pada lingkungan tertentu, misalnya asrama ya, termasuk maaf ya, pondok bisa jadi ya. Tadi Ustaz juga disampaikan ya. Kemudian tidak ada di sini tidur bersama, mandi bersama, yang mandi bersama jelas ya. Tidur bersama yang satu bed itu insyaallah juga tidak. Ya. Ya karena nanti bisa terjadi kontak, sentuhan-sentuhan, ada sensasi dan bisa berlanjut.
Kemudian mendapat perlakuan dari perhatian dari sesama jenis. Nah, ini bisa mekanismenya ketika dia sudah sakit hati dengan trauma tadi, misalnya ibune galak ya gitu ya. Kemudian dilalah dia punya teman laki-laki yang perhatian. Akhirnya tumbuh rasa senang. Ya. Nah, ini akhirnya malah jadi terhubung. Ya, bentuk atau muncul sensasi, oh asik ini ada teman kayak gini. Mulanya hanya teman asik ngobrol, tapi nanti bisa berkembang sampai kalah nun sewu ya, syahwat ya, insting dan seterusnya. Begitu. Jadi bisa dua arah, bisa memang trauma yang menyebabkan benci ya, bisa karena ada perhatian tertentu. Ya. Termasuk terpapar orang yang mengalami gangguan ya. Ini ada pengalaman klinis ya. Jadi ada seorang dewasa yang lugu ya, mungkin usianya udah 20-an. Tapi karena dia ya katakanlah anak baik, enggak suka neko-neko ya. Dilalah ada temennya yang nakal. Nakalnya dia orientasinya sesama jenis, nonton blue film yang sesama jenis. Film porno. Nah, si itu diajari yang semula dia tidak kayak gituan, akhirnya karena diajari, karena yang ngajari pinter, akhirnya dia mengalami klimaks atau ejakulasi atau mengalami gerengnya, akhirnya jadi muncul rasa senang. Hati-hati. Jadi ketularan itu bukan berarti jenengan jejeran dengan orang yang homoseksual ketularan, enggak. Tapi ketularan itu ada peristiwa yang membuat muncul kesenangan. Ya, muncul kesenangan, ada sensasinya, lah itu berlanjut. Ya. Ada cerita juga di pondok pesantren itu, ada seorang santri juga yang ketika tidurnya bersebelahan mencoba menyentuh-nyentuh area sensitif temannya yang sama-sama laki-laki. Ya, itu contohnya. Jadi paparannya itu seperti itu. Ya, nanti seperti apa antisipasinya nanti kita sampaikan nanti. Ya, termasuk korban kekerasan seksual ya. Korban kekerasan seksual juga bisa menyebabkan gangguan orientasi seksual. Nah, ya ini ada tahap-tahap yang terjadi ya, bukan tidak langsung ujuk-ujuk menjadi seperti itu, ada prosesnya ya. Pertama ya ada kebingungan atau identity confusion, kemudian ada identity comparison, membandingkan. Kemudian ada identity tolerance, yakin. Ya, kemudian identity acceptance, mencoba menerima atau membuka jati diri, kemudian terakhir identity pride atau bangga, malah justru bangga terakhir. Jadi pertama mungkin bingung. Ya. Kok saya punya kecenderungan seperti ini? Kok saya punya kecenderungan senang sama laki-laki? Saya kok sama perempuan enggak senang misalnya kalau itu laki-laki gitu. Atau sebaliknya. Kemudian membandingkan dengan lingkungannya. Ya, membandingkan akhirnya lama-lama berkembang. Wah, kayaknya yakin. Nah, setelah yakin akhirnya mencoba membuka diri. Nah, pada saat itu biasanya mereka mencoba untuk ketemu dengan komunitas. Komunitas ini ya subhanallah karena perkembangan zaman ya, ada media sosial, perkembangannya cukup signifikan ya. Jadi kalau dulu nggak ada medsos, nggak ada grup, nggak ada WA, nggak ada Instagram dan lain-lain, tidak secepat saat ini. Saat ini menjadi hal yang lebih mudah mereka untuk berkomunikasi. Ya, jadi komunitas itu bisa berfungsi sebagai tempat berkumpul. Ya, sebagaimana kita diperintahkan untuk berkumpul dengan orang-orang soleh, ya, mereka juga berkampanye untuk saling berkumpul, saling mendukung. Sebagai pelindung, mereka menjaga rahasia tempat mereka curhat. Kemudian sebagai pendukung, ya, saling support. Ya, kemudian berbagi informasi dan mengoptimalkan fungsi peran, saling tolong menolong. Ya, dan ini yang pengaruhnya signifikan sekali terhadap perkembangan orang-orang yang akhirnya banyak menderita atau mengalami gangguan orientasi seksual. Nah, secara umum proses terjadinya karena ini sifatnya dorongan seksual, ini kalau dianalogikan itu seperti orang kecanduan.
ya, adiksi ya. Kalau kecanduan itu setidaknya ada 5 tahap kecanduan. Kita bicara kecanduan obat ya. Kecanduan itu ada 2, kecanduan obat, ada kecanduan perilaku. Ya, kalau berbicara dengan orientasi seksual ini masuk ke kecanduan perilaku. Kecanduan obat itu ada pertama kali pakai ya. Misalnya jenengan mungkin pernah dengar kalau ada obat pil kuning Heximer, saya sampaikan sekalian ya, ada namanya trihexyphenidyl, ada tramadol, ada obat tertentu golongan benzo, ada alprazolam, Riklona, clonazepam ya, dan lain sebagainya. Ketika dia minum pertama asik, enak ya. Kemudian akhirnya besok pakai lagi. Ada 2 organ yang bekerja yang paling pokok, yaitu amigdala yang menikmati. Jadi otak sing bagian menikmati kesenangan ya, amigdala. Kemudian ada hipokampus atau bagian kognitif yang mengingatkan, mau mangan ki enak loh, mangan iki enak rasanya. Nah, kemudian berlanjut dari 1 kali pakai akhirnya iseng, sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ya, akhirnya meningkat jadi rutin, seminggu 2-3 kali ya. Nah, akhirnya pada saat tidak pakai itu jadi muncul gejala-gejala, akhirnya jadi tergantung, kudu pakai. Yang semula hanya iseng dan menikmati, selanjutnya ke tahapnya membutuhkan, soalnya kalau nggak pakai rasanya nggak karuan. Nah, kemudian berusaha untuk berhenti ya, nggak bisa ya, akhirnya jatuh lagi, berhenti berapa minggu, berapa bulan, jatuh lagi ya. Nah, begitu juga kecanduan yang sifatnya perilaku. Kecanduan perilaku apa aja? Yang populer judi ya, kecanduan judi online, judul ya, ada kecanduan HP, gadget, kecanduan game ya. Kecanduan game itu kalau yang benar-benar berbagai macam penyakit bisa kena, termasuk gangguan psikotik yang perilaku aneh juga bisa akibat kecanduan ya. Ini juga lebih kurang prosesnya sama kayak orang ketika terpapar dengan orientasi seksual tersebut ya. Pertama cuma disentuh-sentuh, maaf ya, agak saya ceritakan, disentuh-sentuh kok enak, bagian itu disentuh, sensasi, menikmati ya. Kemudian akhirnya berlanjut, disentuh mungkin pertama bagian apa, akhirnya ke bagian yang paling sensitif, area kemaluan misalnya, kayak gitu. Kok sampai nuwun sewu, ada kalau laki-laki ejakulasi ya, kalau perempuan ada klimaksnya, akhirnya terasa enak. Dan pada saat enaknya itu ternyata dengan sesama jenis, akhirnya terbangun persepsi, enak ini dengan sama jenis. Akhirnya terulang karena direkam di otak ya, besok lagi, akhirnya lagi, dan berlanjut itu. Nah, ada fase di mana ketika dia sudah masuk dan sudah kadung menikmati, jatuh pada kondisi cognitive impairment. Ini yang saya bilang, mau level seorang kiai, maaf, bisa saja gagal. Karena apa? Akalnya sudah nggak kepake. Tahu itu buruk, tahu itu jelek, tahu itu dosa, nggak kepake. Pokoknya kudu, dorongannya itu sangat kuat. Ini namanya impuls, dorongan. Jadi ada namanya gangguan impulsif kompulsif. Jadi ada gangguan kompulsif. Kompulsif itu jadi ketika ada dorongan untuk melakukan sesuatu, ketika ditahan gelisah. Ya, ada namanya gangguan OCD, obsessive compulsive disorder. OCD ya, pernah mungkin sok dengar ya. Orang yang kalau ada ritual tertentu, acara tertentu itu kudu dilakoni, kudu dibileni. Misalnya kunci pintu, ya, kayak pintu sudah dikunci belum? Wis ngerti dikunci tapi kudu ngecek. Nek orang ngecek gelisah. Pernah orang lihat wudu lama, mau wudu lama banget gitu, ya, zikir baca apa macam-macam, mau zikir mau wudu, atau mau takbiratul ikhram lama, Allah nggak jadi, terus Allah gitu jadi. Nah, itu OCD itu kayak itu contohnya. Ya, kadang ya, ini 0,5% atau 1% itu ada biasa. Jadi kudu dibileni, kalau nggak dibileni gelisah. Akhirnya ada orang yang cuci tangan berkali-kali, ya.
Mirip seperti ini dalam konteks kompulsif, artinya nggak bisa menahan diri untuk melakukan sesuatu diulang. Sudah wudu nggak batal, tapi pikirannya batal ngulangi, harus diulangi lagi wudunya. Ya, takbiratul ihram juga nggak jadi-jadi. Ya, itu contoh. Jadi pikiran kompulsif itu seperti tahu itu nggak pas, tahu itu nggak sesuai, tapi nggak bisa nahan, harus dilakukan. Sama, ini juga seperti ini. Tahu itu jelek, buruk, dosa, tapi nggak bisa nahan, lakukan. Ya, karena akalnya sudah nggak bisa berpakai. Inilah di otak ikut berperan. Ya, jadi ada kegagalan kognitif, ya, sehingga membuat orang itu tidak bisa menahan diri. Dan tentu saja itu nggak ujuk-ujuk, agak ujuk-ujuk. Ya, mesti ada prosesnya. Mulai, ya. Kita tidak tahu kalau misalnya ada orang yang melecehkan santri, prosesnya apa, itu bisa dipastikan ada prosesnya. Jadi kecanduan tadi yang saya sampaikan itu ada kecanduan yang namanya love addiction juga, gangguan percintaan. Ada orang yang senangnya kencan, ada yang senangnya, ya makanya jangan heran ada sampai kiai melecehkan, ada yang maaf ya, ada yang orang yang notabene pendidikannya S3. Ada pasien saya itu bingung dengan dirinya. Ya. Ada juga yang dokter spesialis akhirnya jatuh melakukan perselingkuhan. Ya, jadi itu penjelasannya kenapa orang bisa jatuh seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau objektif, LGBT atau orientasi sama jenis ini dampaknya sangat buruk. Ya, penularan HIV yang paling jelas. Ya. Jelas kalau secara agama, secara aturan sosial dalam negara kita melanggar. Kemudian secara rasional pun nggak rasional ya. Kalau hubungan sama jenis nggak bakal jadi menurunkan keturunan. Kemudian ada sifat agresif di kalangan orang-orang yang pegiat sesama jenis. Karena tadi dia melakukan kayak seperti itu, dia terlalu memanjakan nafsunya atau kecanduannya terlalu dibiarkan, otomatis otaknya bermasalah. Tadi yang saya sampaikan ini melibatkan neurotransmitter namanya dopamin. Jadi ketika melakukan sesuatu yang menyenangkan, dopamin di otak itu keluar. Greng, seneng, enak kayak gitu ya. Terekam, ulangi lagi, greng, enak. Akhirnya terpacu untuk terus istiqomah untuk mengulanginya. Terus konsisten, konsisten untuk tetap melakukannya. Akhirnya jadi benar-benar menjadi menikmati kondisi tersebut. Ya, ini contoh ya. Ini contoh-contoh nyata kalau mau objektif ya. Jadi ini laki-laki 8,75% risiko HIV. Kemudian nih laki-laki berpenampilan perempuan waria 4,15%. Ya. Ini termasuk tinggi ya. Dari beberapa penyebab menimbulkan HIV, ya laki suka laki termasuk tinggi sekali menyebabkan HIV, 17%, ya dari sekian. Nah bahkan ya sama dengan orang yang tertular dengan narkoba suntik, risikonya sama, ya hampir 22 kali jika dibandingkan. Bahkan mengungguli, namun saya PSK, pekerja seks gitu. Jadi sebenarnya lebih besar, ya. Dan juga umum sekali, ya maaf Bapak Ibu, ya. Kalau teman-teman dokter itu pada pasien berat-berat itu kadang-kadang yang sudah nggak sadar, infeksi otak dan sebagainya, sering itu ternyata riwayat orientasi seksual sama jenis. Nah, ada suatu penelitian dan pengumpulan dari beberapa jurnal bahwa permasalahan psikologis itu sangat banyak pada orang dengan homoseksual daripada orang yang orientasi seksualnya normal. Mereka lebih banyak mengalami masalah psikologis, ya selain penyakit HIV tadi. Ya, banyak yang menggunakan zat, senang mabok, konsumsi alkohol, penyakit depresi sama cemas lebih sering, ya. Perundungan lebih sering, jadi rendah diri, ya, atau gampang putus asa. Ya, kecenderungan untuk gangguan jiwa psikotik, gangguan jiwa psikotik ya gangguan jiwa yang perilaku aneh tadi ya. Kemudian berisiko bunuh diri lebih tinggi ya. Ya, kemudian banyak yang akibat ada pelecehan seksual saat anak. Nah ini yang saya bilang, pelecehan seksual saat anak nanti bisa berkembang menjadi orientasi sesama jenis.
Ya, itu yang terjadi dan prinsipnya ya dimanapun bisa terjadi. Ya, pondok pesantren dulu ya, kemudian kebetulan istri dulu pernah pondok pesantren. Dulu ada istilah uktunan. Jadi senang sama perempuan yang yaitu yang Ustaz tadi sampaikan, dijodohkan dengan si itu, padahal tidak ada apa-apa. Tapi seperti olok-olokan sesama jenis, si perempuan ini sama si itu. Jadi si A sama B uktunan gitu loh. Ya, dulu ada istilah kayak gitu. Itu dulu, ya, berarti berapa tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu. Ya. Bahkan ada yang laporan kepada saya, ya, akhwat, kadang-kadang di pondoknya dia sudah mengedukasi ke ininya. Ada yang menganggap lazim, ya, di antara santrinya atau salah satu asatidahnya, dia perempuan ya. Jadi nggak apa-apa kok sama putri, wong juga nggak bakal hamil. Ada yang kayak gitu. Jadi ada fenomena ini terjadi, itu ada. Ya. Walaupun oknum ya, walaupun sedikit, tapi ada. Nah, kemudian bagaimana penata laksanaannya? Kalau prinsipnya kalau sudah ada, ya kita harus ke profesional ya. Harus ada pendekatan dengan klien, ya. Harus pendekatannya dengan asertif. Ada terapi kognitif, terapi yang harus banyak-banyak diskusi untuk memperbaiki pola pikirnya dia dan memberikan dukungan kepada dia untuk pelan-pelan membantu mendorong dia untuk lebih ke arah yang lebih baik, ke arah target terapi. Jadi harus anamnesis, harus wawancara yang detail, riwayat masa lalunya, dia harus terbuka. Otomatis seorang terapis harus membuat nyaman klien tersebut, harus bisa agar dia bisa bercerita. Karena ini konteksnya mirip seperti adiksi, kayak kecanduan, ini tidak bisa 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan ya. Bahkan setahun, 2 tahun nggak bisa. Ini proses yang panjang. Ya. Menjaga untuk tidak jatuh lagi itu juga berat, ya. Jadi harus ada kesungguhan kliennya harus sungguh, ya. Kemudian support system dari keluarga, teman-temannya harus mendukung. Kemudian prosesnya ini panjang dan akan ada naik turun. Sudah bagus, baik, kok tiba-tiba muncul. Itu yang tadi saya bilang. Ada rekaman di hipokampus. Jadi rekaman untuk mengingatkan itu sifatnya bisa top down, bisa bottom up. Top down itu bisa tidak ada apa-apa, nggak lihat apa-apa, tiba-tiba muncul keinginan. Aku kepengin lagi itu kayak gini, gitu. Jadi muncul. Tapi juga ada pemicu. Tiba-tiba lihat apa gitu. Ya nggak sengaja lihat HP, kepencet medsos apa, ada tayangan apa, terus jadi ingin, gitu. Ya, bottom up dari mengingat sesuatu yang membuat dia menjadi mengingatkan. Nah, ini kalau pelaksanaan secara obat-obatan juga ada ya. Ini dari urusan medis, ada antidepresan, antipsikotik dosis rendah, ada anti androgen dan lain sebagainya yang untuk pengobatan. Nah, untuk pencegahan secara umum ya, pencegahan secara umum kalau kita lihat dari proses psikodinamik tadi, otomatis pola asuh harus optimal ya. Kita harus sesibuk apapun orang tua harus menyisihkan waktu ya. Waktu kontak yang memadai ya dari orang tua ke anak ya. Kemudian kedekatan orang tua. Pola asuh harus seimbang ya antara tegas dan kasih sayang. Ya. Jadi jangan terlalu, jadi kalau pola asuh yang terkenal kan dibagi 3 ya. Ada otoriter, ada overprotective yang memanjakan, otoriter yang terlalu keras, ada yang demokratis. Ada yang bilang demokratis baik, enggak 100% baik. Ya. Jadi maaf ya kalau jadi tegas itu perlu. Saya kira kalau bapak-bapak di sini tegas itu sudah biasa ya. Lembut yang kurang malah barangkali. Tegas itu harus ada tegasnya ya. Yang penting jangan tegas kasar berlebihan, terus jangan tegas-tegas terus, nggak pernah lemah lembut, itu yang bahaya. Lemah lembutnya romantisnya dengan anak, meluk anak, mencium anak, ya, ngobrol ya gitu, itu harus dibuat. Ya, harus menyisihkan waktu untuk anak harus. Termasuk harus melatih diri, ya. Jangan sudah mau aku karakternya seperti ini mau gimana lagi, saya nggak bisa ngomong, saya pendiam. Nah, ya nggak bisa, harus berlatih. Ya, karena anak butuh komunikatif, butuh bercanda dan lain sebagainya. Ya, hindari trauma pada pola asuh ya. Kalau khilaf misalnya
ya namanya orang tua ada kesibukan, ada masalah, kadang emosi, itu wajar. Tapi setelah itu yang penting objektif. Ya, setelah itu diimbangi dengan kasih sayang. Karena anak akan paham. Ya, kalau kita tegasnya koridor yang pas, itu anak akan paham bahwa ini tegasnya karena sayang. Ya, karena saya pribadi termasuk yang salah karena mungkin karena saya terlalu mengikuti ilmu teori psikologi, ya akhirnya tegasnya kurang. Ya, tegasnya kurang, akhirnya malah terlalu demokratis. Kalau anaknya agresif, ya demokratis itu enggak mempan. Dibilang HP-an cuma 15 menit, 30 menit ya. Ya. Kayak gitu. Anak dinasihati, ya, tapi ya tetap enggak jalan. Kalau anak yang memiliki karakter bandel, karakter kendel ya, karakter berani, kalau cuma nasihat kok enggak bisa. Memang harus ada ketegasan, harus ada sesuatu yang membuat dia menjadi greg kayak gitu. Ya. Ada yang bilang demokrasi enggak, tetap ada yang tegas pun tetap perlu. Ya, jadi antisipasi jika ada tanda-tanda yang gelagat yang ke arah gender tertentu ya. Kemudian ketika anak bermedsos harus diawasi ya. Jadi anak-anak kalau buka HP-nya tidak boleh dikunci password ya. Enggak ada rahasia-rahasiaan dengan orang tua. Dan ada fitur disembunyikan. Nah, ini sedikit mungkin ya antisipasi di lingkungan pondok ya. Jadi kalau menurut saya harus ada satu penanggung jawab yang intens untuk memperhatikan faktor ini. Ya. Dari yang saya sampaikan, kalau ada yang merasa ya, tidak usah sungkan untuk berkonsultasi dengan asatid. Ya, otomatis kalau menurut saya dari asatid ada fasilitas atau prosedur untuk menangani hal ini. Ya, jelas kalau ada yang konsul dari pihak yang mengalami misalnya, kok saya ada tanda-tanda gini ya tadi gitu misalnya. Ya harus didekati pendekatan yang asertif, yang baik dan rahasia, dijaga kerahasiaannya. Termasuk apabila dia sudah merasa ada siswa lain yang kok kayak gitu, ya sampai kata misal ini ya, moga-moga sih, naudzubillah di sini moga-moga tidak ada menyentuh-nyentuh bagian yang sensitif misalnya. Ya kalau ada yang melaporkan ini juga harus dijaga, termasuk yang melaporkan, yang dilaporkan dijaga. Ya, diberi keleluasan dan dijaga. Kemudian dilakukan pendekatan. Kalau pesantren dulu, ya, ini cerita istri saya. Kalau yang ketahuan bau-bau seperti itu, hukumannya dulu ya. Masih ada dulu hukum cambuknya cambuk di tangan ini, misalnya kayak gini dipukul gitu. Ya kalau berat ya. Kalau sekarang mungkin tidak bisa ya kayak gini mungkin ya. Nah kalau apabila ada yang ketahuan yang melakukan hal yang sensitif tadi, misalnya memegang area yang sensitif, setelah dilaporkan, dilakukan pendekatan dan dilakukan surat perjanjian untuk tidak mengulangi. Terus mungkin perlu diskusi dengan orang tua, diskusi dengan profesional, ya misal cari psikolog atau psikiater yang dekat dengan sini untuk dilakukan konseling ya gitu. Kemudian dilakukan terapi. Ya. Dan apabila kalau yang sudah parah ternyata sudah mengganggu, ya ini harus jadi pendekatan yang benar-benar. Kalau memang harus ada tindakan tegas, ya harus tegas. Jadi kadang tegas ini bukan berarti fokus kepada anak ini saja, misalnya dia bermasalah. Karena untuk menjaga yang lain jangan sampai tertular. Ketika yang anak lain yang diperlakukan ternyata dia menikmati terus jadi ketularan, lah ini bahaya. Dan maaf juga, termasuk barangkali juga jadi perhatian. Jadi kalau menghadapi ini harus pasang dua kacamata ya. Kacamata satu husnudzon, prasangka baik iya ya, tapi tetap waspada. Jangan-jangan lebih parah dari ini, jangan-jangan ini. Karena kayak gini kadang ya kecenderungannya untuk menutupi, merahasiakan. Ya, merahasiakan gitu. Jadi tetap ada penyelidikan, pengawasan itu perlu. Sehingga membutuhkan ada yang
mengawasi seperti ini. Dan adik-adik ya yang santri yang barangkali mengalami, tidak usah sungkan untuk berkonsultasi ya, karena bisa diperbaiki dan bisa disembuhkan. Demikian saya kira dari saya. Nanti selanjutnya mungkin pada sesi tanya jawab selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, sekian, terima kasih.